Padahal metaverse itu kan mengubah manusianya, tentang manusia, penelitian tentang manusia, diskusi tentang dampak terhadap mental health, dampak terhadap cara kerja kita, bagaimana kita mempersiapkan segala macam. Itu mungkin perlu juga sih mulai dipikirkan, dan Gawe berusaha untuk memberikan kontribusi ke arah sana. Selamat datang teman-teman Insight Leaders di seri Gawe kita yang kedua nih, Gawe 4.1 episode 2. Kali ini kita mau membahas tentang tema yang di Indonesia lagi ngetren-ngetrennya di minggu-minggu terakhir. Kita bicara tentang metaverse. Tapi kita coba membahas metaverse di suatu perspektif yang agak berbeda nih. Kita tidak bicara tentang business opportunity, kita tidak bicara tentang teknologinya, tapi utamanya kita bicara tentang perspektif Gawe. Gawe artinya kan pekerjaannya, cara kerja. Jadi yang namanya metaverse nanti, apa artinya sih terhadap cara kerja kita? Nantinya kalau udah di dunianya metaverse, itu nanti bekerjanya seperti apa dan apa hubungannya dengan cara kerja kita sekarang. Nah, kita coba melihat konsepnya dari Gawe ini ya. Kita sebut di sini Gawe 4.1, yang mana dengan angka 4, kita tidak memakai angka 5. 4 itu kan eranya sekarang ya, eranya sekarang. Kemudian penambahan angka 1 itu kan kita mau menunjukkan 4.0 sebelum pandemik, 4.1 setelah pandemik di dalamnya. Jadi kita suatu era baru di mana dalam 2 tahun ini, 2 tahun terakhir ini, seharusnya kita udah belajar sesuatu deh. Seharusnya cara kerja kita ada mengalami suatu perubahan di dalamnya. Karena kalau kita lihat, setiap awal tahun itu kan big consultancy, lembaga penelitian besar biasanya kan membuat laporan-laporan hasil analisa mereka yang namanya Future of Work ya. Di sini kita lihat Harvard Business Review yang bicara tentang 11 tren. Apa itu tren-trennya sekarang yang namanya pekerjaan? Salah satunya pasti selalu disebutkan di sini, kita bicara tentang hybrid work atau flexible work, atau istilah berikutnya adalah flexible working pattern. PwC juga membuat penelitiannya, kemudian Korn Ferry dengan The New Era of Humanity, kemudian beberapa lembaga-lembaga penelitian yang lain. Yang intinya semua bicara yang namanya keluar dari pandemik ini, salah satu yang cara kerja yang baru yang akan stay itu seharusnya yang disebut sebagai flexible working pattern. Nah, yang dalam konteks kita namakan ini loh cara kerjanya Gawe. Dan kalau kita lihat lagi ya, dihubungkan dengan announcement dari metaverse, itu seakan-akan metaverse itu menambahkan lagi loh bahwa yang namanya cara kerja yang fleksibel working pattern itu kayaknya tidak akan berhenti dengan berhentinya pandemik sih. Ini akan continue, ini akan dipercepat lagi nih dengan adanya metaverse. Karena metaverse kan menekankan immersive experiences through technology ya. Kemudian metaverse menekankan sekali lagi bagaimana dengan teknologi kita bisa connected nih. Kita nggak perlu ketemu, kita tetap connected. Yang berarti kan seakan-akan pandemik itu udah mempercepat perubahan di cara kerja kita. Work from home, work from office, bekerja secara virtual, bekerja jarak jauh, kerja di rumah, kerja dimanapun. Dan metaverse ini menambahkan lagi cara kerja seperti ini kayaknya kedepannya akan datang loh. Teknologinya semuanya mulai nyambung ini semuanya di sininya. Apakah yang dimaksud dengan future of work menurut konsep Gawe 4.1? Ada beberapa elemen ya yang akan mempengaruhi bagaimana cara kerja masa depan. Kita bicara tentang tentunya dengan adanya globalisasi ya. Globalisasi kan menekankan bahwa connected world lah. Kita tahu misalnya dari case-nya virusnya ada di China, sebentar lagi merambat kemana-mana, berarti kan connected world ya kita bicaranya. Kita tahu dengan adanya perkembangan teknologi yang bicara tentang Web 1, Point 2, Point 3, Point 4, dan tentunya industrialisasi. Yang lebih penting juga adalah perubahan di dalam lifestyle. Ini semuanya yang akan mempengaruhi bagaimana cara kerja masa depannya. Pemanfaatan teknologi, kemudian nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang di take over oleh teknologi, adanya gaya hidup yang berbeda yang membuat pekerjaan-pekerjaan tertentu itu akan menjadi lebih ngetren.
Nah, itu yang kita sebut sebagai Gawe 4.1 nih. Bagaimana cara kerja menurut Gawe 4.1 dan apa hubungannya dengan Metaverse? Yang mana penekanannya nanti yang namanya cara kerja modern, cara kerja masa depan yang nanti juga akan dibungkus dengan Metaverse itu adalah cara kerja yang fleksibel, di mana dalam kata fleksibel ini juga ada hubungannya alignment antara pekerjaan dan lifestyle di sininya. Sebenarnya Gawe sendiri itu bicara apa sih? Mungkin untuk mengingat lagi ya, kalau kita bicara tentang Gawe ya, intinya kita bicara tentang yang namanya flexible working pattern. Yang dimaksud dengan flexible working pattern itu apa? Suatu cara kerja yang fleksibel ya. Kita lihatlah videonya yang ditunjukkan oleh Microsoft, yang ditunjukkan oleh Facebook. Kita bisa bekerja dari rumah, kita ketemu orang melalui teknologi, kita bisa kerja bareng dengan orang-orang lain melalui teknologi. Itu kan suatu cara kerja yang sangat fleksibel ya di dalamnya. Yang mana kalau kita masuk ke dalam framework-nya Gawe, berarti cara kerja yang fleksibel itu ada 3 komponen yang di-enable oleh satu hal. Teknologi itu di konsep kita atau di dalam pengertian kita untuk flexible working pattern, itu bukan kita berubah karena teknologi loh. Teknologi yang membuat kita berubah seperti yang kita mau. Jadi teknologi ini fungsi utamanya adalah enabler nih. Enabler. Tantangannya, terutama kalau kita bicara dalam konteks Indonesia nantinya, itu kan kalau fleksibel itu kan berarti waktunya juga bebas ya. Kita punya suatu kemerdekaan lah dalam mengatur waktu kita. Dan kita tahu di Indonesia ada yang namanya jam karet ya. Disiplin bukan kekuatan kita. Nah ini nanti tantangannya nih. Karena yang namanya fleksibel itu kan bukan bicara tentang kita bisa bekerja semaunya kan. Ujung-ujungnya kan tetap harus ada suatu performance ya. Untuk ujung-ujungnya kan tetap ada suatu kompetisi ya. Nah, nanti pertanyaannya, yang namanya cara kerja modern itu berarti bagaimana kita bisa ngatur waktu dengan baik. Yang berarti kita bicara tentang perencanaan, kita bicara tentang bagaimana membuat perencanaan, kita bicara tentang bagaimana kita berdisiplin dalam menjalankan suatu perencanaan, punya suatu disiplin diri, bagaimana kita punya semacam sensitivitas terhadap waktu itu sendiri, menghargai waktu. Ini satu komponen. Komponen berikutnya kita bicara tentang space utilization. Ini kan salah satu komponen yang juga di Metaverse itu salah satu komponen yang digambarkan ya. Yang Metaverse itu nanti akan bisa membantu kita untuk memanfaatkan space itu kan. Dengan adanya kita bisa masuk ke suatu tempat kerja, masuk ke suatu ruangan, masuk ke suatu environment di dalamnya, space utilization. Kalau di zaman sekarang ini space utilization masih simple sih. Kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengatur rumah kita supaya kita bisa bekerja dengan efektif. Dibantu dengan teknologi di dalamnya. Teknologi maksud saya misalnya cloud lah. Dengan adanya cloud teknologi, data-data kita selalu di atas, dimanapun kita berada, kita punya akses misalnya itu. Termasuk di dalamnya kita punya tempat kerja yang kita bisa fokus di sininya. Kalau kita udah biasa memanfaatkan ini, Metaverse itu nanti akan membantu kita. Karena Metaverse itu kan kita bisa meng-create suatu environment yang kita butuhkan supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa kreatif, supaya kita bisa terhibur ya. Dengan dia main klik-klik-klik, suasananya berubah gitu kan di dalamnya. Tapi awalnya adalah bagaimana kita bisa ada suatu awareness untuk memanfaatkan utilization ini. Nah, yang terakhir, ini yang paling ditekankan kalau yang saya mengertinya, ini adalah yang paling ditekankan dengan adanya Metaverse itu. People collaborations, people connectedness. Dia sebut dengan istilah immersive experiences kan. Immersive experiences. Sekarang kalau kita ngelihat ya dengan adanya Zoom, bagaimana kita berkomunikasi ya, memang idealnya kita ketemu. Kalau nggak bisa ketemu, zaman dulu ya surat-suratan itu bisa berminggu-minggu lah baru kita dapat suratnya. Setelah itu mungkin pakai teks, pakai email, pakai teks, dari mulai email yang masih butuh waktu, kemudian instant, sampai kemudian voice, dari voice ke video. Nah nanti dari video ini nih akan masuk ke dalam suatu era yang baru. Tapi ujung-ujungnya
Ini kan sesuatu yang kita perlu mulai belajar kan. Bagaimana kita connect melalui teknologi. Kita belajar dan belajar persiapannya boleh dibilang bisa mulai dari harus mulai dari sekarang sih. Harus mulai dari sekarang dan kita melihat Gawe 4.1 itu kayak semacam di episode sebelumnya kita bicara Gawe Point 1 itu bisa menjadi competitive advantage. Kalau sekarang kita bicara Gawe Point 1 itu persiapan loh ke arah nanti yang namanya cara kerja metaverse itu seperti apa. Apa concern dan peluang yang muncul terkait future of work di Indonesia dengan munculnya metaverse? Secara umum, kalau kesimpulan saya ya, coba melihat pada dasarnya metaverse itu kan bukan sesuatu yang benar-benar baru kan. Augmented reality dari dulu juga udah ada, virtual reality dari dulu ada, artificial intelligence juga bukan barang baru. Yang sekarang yang ada itu kan ada orang yang memberikan nama, kemudian mempush nih konsepnya. Dan yang sekarang terjadi itu mungkin yang kita bilang sebagai perang daripada platform ya. Perang platform mana nanti yang menang, standarisasi teknologi mana yang menang, itu yang sekarang sedang terjadi kan. Tapi juga berarti bahwa perubahan ini, perkembangan teknologi ini kayaknya datangnya akan lebih cepat lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, metaverse itu kan hubungannya utamanya itu kan manusia ya. Mereka bicara tentang immersive experiences, mereka bicara tentang connectedness, itu kan hubungannya tentang manusia. Nah, pertanyaannya sekarang di Indonesia, seberapa jauh sih kita aware ya, kira-kira dampaknya ini terhadap kita, terhadap kebiasaan kita, terhadap psikologi kita, mental kita, segala macam. Itu kira-kira apa ya? Seberapa jauh kita siap, termasuk di dalamnya, seberapa jauh ya kita punya penelitian-penelitian di Indonesia terkait dengan impact terhadap manusia sih teknologi ini. Sewaktu saya di Zhejiang University di China sebagai profesor, kebetulan universitas kita itu salah satu leadernya lah. Kalau kita bicara tentang penelitian-penelitian yang terkait dengan neuropsikologi, kemudian terkait dengan user experiences, itu kan yang menjadi dasar ya. Teman-teman saya di sana itu penelitiannya udah mirip-mirip lah dengan apa yang kita lihat sekarang dengan adanya metaverse ini. Dan mereka melakukan penelitian tentang dampak terhadap manusia ya. Human interface, human experiences, impact-nya terhadap brain kita segala macam. Itu yang saya agak miss ya dalam diskusi tentang metaverse di Indonesia saat ini. Yang rata-rata kan mengarahnya kepada commerce, kesempatan bisnis, kemudian yang kedua mungkin ke teknologi. Padahal metaverse itu kan mengubah manusianya, tentang manusia, penelitian tentang manusia, diskusi tentang dampak terhadap mental health, dampak terhadap cara kerja kita, bagaimana kita mempersiapkan segala macam. Itu mungkin perlu juga sih mulai dipikirkan, dan Gawe berusaha untuk memberikan kontribusi ke arah sana.